Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa Dama TV, apa kabar Anda semua yang sudah menunggu-nunggu acara ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dan tentunya saya akan temani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa Dama TV, kabarkan saja kepada sanak keluarga dan kerabat bahwa acara Biofitologi akan segera dimulai pada segmentasi kedua. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan saya akan belajar juga, yaitu waspadai sering pusing dan penyebabnya. Lah ini kalau pusing ini ternyata ada satu sinyal mungkin ya di dalam tubuh. Nanti kita akan bahas. Untuk itu sebelumnya kita sapa dulu CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu. Sehat juga selalu untuk ya. pemirsa, selamat berbuka. Oh iya, ini sudah waktunya buka puasa nih. Selamat berbuka juga bagi Anda yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Tentunya Pak Agus sudah menyiapkan diri untuk bisa mentransfer energi ini. Persiapannya luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang, mengorek-ngorek dikit tentang apa saja persiapan beliau. Baik, pemirsa Dama TV, ada video edukasi yang dapat kita saksikan, yaitu waspadai sering pusing dan penyebabnya. Silakan. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu gejala penyakit yang sering dialami, yaitu pusing. Pusing adalah sensasi seperti melayang, berputar, atau merasa akan pingsan. Pusing bisa dialami oleh siapa saja dan sensasinya dapat dirasakan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebenarnya, kepala pusing bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi perubahan tubuh atau penyakit tertentu. Pusing merupakan gejala yang sering terjadi, namun jarang menjadi tanda dari suatu kondisi yang berbahaya. Meski demikian, gejala ini tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama jika terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan. Pusing dapat ditandai dengan munculnya sensasi di antaranya merasa seperti melayang atau hilang keseimbangan, merasa akan pingsan, kepala terasa berat, serta kondisi sekitar terasa seperti berputar atau pusing tujuh keliling. Sensasi pusing ini dapat datang tiba-tiba atau mendadak, serta dapat terjadi secara perlahan, hanya sebentar atau terus-menerus berkepanjangan. Pusing yang dirasakan juga dapat bertambah parah ketika penderitanya berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau saat menggerakkan kepala. Pusing juga dapat disertai dengan gejala lain seperti lemas, mual, muntah, dan keringat dingin. Semua keluhan pusing tersebut dapat dirasakan berbeda-beda setiap orang tergantung dari penyebabnya. Pemeriksaan lebih lanjut harus segera dilakukan jika mengalami pusing disertai dengan gejala lain karena dapat menandakan penyakit yang lebih serius. Kondisi tersebut meliputi sakit kepala tak tertahankan, penglihatan ganda, leher terasa kaku, mati rasa atau rasa lemas pada wajah, gangguan pendengaran, bingung atau kesulitan dalam berbicara, muntah terus-menerus, mati rasa atau lumpuh di lengan atau tungkai, sulit berjalan, nyeri dada, jantung berdebar, sesak napas, hilang kesadaran, serta kejang. Pusing jarang disebabkan oleh suatu yang berbahaya. Terkadang pusing terjadi akibat adanya perubahan di dalam sistem tubuh yang kompleks, misalnya saat hamil, saat bangun tidur, setelah olahraga, atau ketika haid. Kondisi tersebut sulit untuk ditelusuri penyebabnya. Berikut adalah beberapa kondisi yang diketahui dapat menyebabkan pusing. Yang pertama, gangguan di telinga. Dapat menyebabkan pusing tujuh keliling atau vertigo, yaitu sensasi pusing seperti merasakan lingkungan sekitar berputar atau bergerak. Ada beberapa gangguan di telinga yang dapat menyebabkan vertigo, di antaranya benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, vestibular neuritis, neuroma akustik, dan penyakit Meniere. Yang kedua, masalah peredaran darah. Pusing dapat muncul saat peredaran darah terganggu, yaitu ketika menderita penyakit darah rendah, stroke, atau penyakit jantung. Pusing juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti gangguan saraf, diantaranya penyakit Parkinson dan multiple sclerosis, efek obat-obatan, gangguan kecemasan, kekurangan zat besi atau anemia, cuaca yang terlalu panas dan dehidrasi, serta
hipoglikemia, yaitu kekurangan gula dalam darah. Walau sering tidak berbahaya, pusing dapat menyebabkan komplikasi pada penderitanya. Penderita yang mengalami pusing memiliki resiko lebih tinggi untuk terjatuh dan mengalami cedera karena tubuh sulit untuk bergerak dengan stabil dan seimbang akibat pusing. Pusing juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan saat penderita mengemudikan kendaraan sendiri. Selain itu, pusing yang tidak ditangani dapat menyebabkan kondisi yang mendasarinya ikut tidak terdeteksi. Akibatnya, kondisi yang dialami bisa bertambah parah. Biasanya, pusing dapat sembuh tanpa penanganan khusus karena tubuh akan beradaptasi dengan perubahan sistem tubuh yang menyebabkan pusing. Untuk membantu mencegah dan meredakan pusing yang dirasakan, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya berolahraga secara rutin, mengkonsumsi cukup air putih, duduk atau berbaring saat merasa pusing untuk meredakan sensasi yang dirasakan. Jika yang dirasakan adalah vertigo, berbaring dapat dibarengi dengan menutup mata di dalam ruangan yang gelap, beristirahat dalam ruangan yang sejuk, berjalan menggunakan tongkat dan menghindari berjalan terlalu cepat jika pusing yang dirasakan cukup parah, menghentikan konsumsi kafein atau minum kopi dan alkohol, serta hindari rokok karena dapat memperburuk sensasi yang dirasakan. Diet sehat rendah garam dapat membantu menangani penyakit Meniere's yang bisa menjadi salah satu penyebab pusing. Iya, pemirsa Dharma TV, ini tadi edukasi tentang pusing. Ternyata bermacam-macam juga ya mengenai pusing ini. Bangun tidur, kepala nyut-nyutan, kadang berdiri ada agak-agak gelir gitu ya Pak Agus ya. Betul. Ternyata macam-macam ya ini ya. Nah ini yang sering pusing itu apa selalu mengindikasikan suatu penyakit Pak Agus? Belum tentu. Belum tentu juga ya? Belum tentu. Nah, yang menganggap pusing dan sakit, ada yang menganggap pusing sama sakit kepala itu sama, Pak. Sebenarnya Enggak sama. Sebetulnya kalau pusing itu lebih mengarah ke tidak seimbangnya tubuh. Oke. Jadi misalkan jalan itu kayak ngloyor, Oke. kayak tidak punya keseimbangan tubuh. Ya. Tapi kalau sakit kepala itu biasanya kayak diremas-remas itu loh. Oh, sok luworo, cekot-cekot ya. Nut Nut ya. gitu. Oh, iya benar. Bahasanya udah jelas Ya, jadi kalau sakit kepala itu sensasinya biasanya kayak diremas-remas, kayak diikat sama apa kain atau apa gitu. Tapi kalau pusing itu kecenderungan untuk kehilangan keseimbangan. Ya, kehilangan keseimbangan, kemudian muka ini rasa kayak lemas semua, kayak kendor. Kemudian kalau melihat itu pandangan bisa double, Baur. ya baur, kemudian muntah-muntah. Kayak vertigo dong, Pak. Iya. Oh, vertigo itu pusing ya berarti ya? Vertigo itu termasuk pusing. Oh, jenis pusing tuh vertigo. Saya pernah tuh, Pak. Rokoknya Iya. goblak muter pusing ya, Iya. pusing gitu ya. Kemudian sensasinya itu beda-beda, masing-masing orang itu beda-beda. Oh, gimana Pak? Setiap orang berbeda maksudnya gimana? Kalau vertigo sama aja kan, pusing itu? Iya, tapi kan vertigo itu ada yang diikuti dengan muntah, ada yang enggak. Oh iya, benar. Jadi lain-lain, masing-masing itu daya tahan tubuhnya beda-beda. Iya, benar. Ada vertigo yang muntah juga ya Pak ya? Iya. Pusing dan muntah itu ya. Oke. Gejala pusing seperti apa yang harus diperhatikan Pak? Kalau tadi memang beda ya, tidak harus indikasi penyakit ya Pak. Ya, kalau pusingnya kayak yang biasa umum sekarang sudah banyak masyarakat awam itu mengerti tentang vertigo, itu yang lebih bahaya. Gitu ya. Ya, karena vertigo itu kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi jalan itu bisa jatuh nyungsep. Benar. Hati-hati itu. Jadi kalau begitu langsung adakan suatu tindakan duduk dulu. Begitu berbaring. Kalau duduk berbaring tidak bisa, lampu digelapin. Jadi itu sensasinya juga lain-lain masing-masing orang. Oke. Kalau yang migrain itu berarti yang cekot-cekot sakit kepala ya Pak? Oh ya, itu kalau migrain itu sakit kepala. Sakit kepalanya itu kalau kiri-kiri aja, kalau kanan-kanan aja. Oh. Itu migrain. Oke. Yang Pak Agus pernah alami itu kayak migrain tapi Migrain. kanan atau kiri waktu itu? Ya, itu waktu itu yang kiri aja. Oh, yang kiri aja ya? Ya, Itu itu ada cekot-cekot. penyumbatan. Itu sakit kepala itu Ya, berarti ya Pak ya, cekot-cekotnya ya Pak? Cekot-cekot, ada penyumbatan.
Oke. Bagaimana pengalaman Bapak menerapi pasien dengan keluhan penyakit tadi, Pak? Pada umumnya intinya itu manusia itu punya di belakangnya hidung itu kayak pendulum. Oke. Itu kalau geser ke kiri dia muternya ke kanan. Kalau itu geser ke kanan itu muternya ke kiri. Lah, kok bisa geser, Pak? Nah itu kan karena benturan, karena apa tidur Oh. nggak pas, itu bisa seperti itu. Nah, Jadi saya diajari sama guru saya yang dari Tibet itu, dia ngomong kalau ini terapinya arahkan di bagian ini. hidung tengah itu Iya, ya di antara mata itu di ya, Pak. hidung tengah ini, belakangnya hidung itu kalau tengkoraknya manusia itu kalau nggak ada hidungnya itu kan lubang itu di tengahnya persis itu. Jadi konsentrasinya ke situ, arahkan energi ke situ, itu kalau sudah kembali ke tengah sudah beres. Oke. Penyakit apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pusing? Peredaran darah Oke, yang nggak nggak lancar. normal, nggak lancar, Heeh. mengalami dehidrasi itu. Oh, itu Makanya juga. kalau ada orang panas-panas ke apa namanya acara upacara gitu, Semaput. pingsan. Itu karena nggak kuat. Itu masalahnya pasti pusing. Dipaksain pingsan. Iya, iya, iya. Nah, iya. kemudian ini karena selain dehidrasi karena itu juga apa namanya kurangan oksigen waktu hawa panas. Iya, iya, benar juga. Terus moro mimisen, ada yang terus mimisen itu kan pusing Ya, dulu juga, Pak. Iya. Itu juga ya, seperti itu ya. Jadi dehidrasi, terus ya mungkin ada beberapa keluhan di dalam diri itu ya. Sebetulnya sudah ada tanda-tandanya. Awalnya sudah ada tanda-tandanya, cuma nggak dirasakan gitu loh. Betul. Dia kayak ngasih tanda gitu ya, apa sinyal gitu ya, Ya kayak sudah ada sinyal. ini ada yang sakit nih, harus periksa nih gitu mungkin ya Pak ya, di itu tadi ya Pak ya, di edukasinya tadi. Pak, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya sering pusing, Pak? Ya pertama itu harus banyak minum. Air Banyak putih minum. ya? Ya, air Jangan putih itu minum banyak minum. yang lain-lain. Kemudian hindari garam, Oh, kafein. kebanyakan garam Pak. Ya. Tapi kan nggak Ya nggak boleh makan asin sama sekali ndak, dikurangi. Yang senang asin dikurangi. Iya benar makan banyak ya. Nah, itu kemudian olahraga rutin, makan Oke. teratur, istirahat teratur. Baik. Jadi semuanya harus teratur. Oke, baik. Ya, memang harus memperbaiki gaya hidup ya, pemirsa Dharma TV, pola makan. Dan tentunya siapa di antara sahabat sehat ini yang kondisinya lagi pusing ini ya, bisa untuk berinteraksi di segmen kedua berikut ini. Jangan kemana-mana. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik pemirsa Dharma TV, di segmen ini kita bisa buka interaksi untuk Anda yang ingin terapi langsung dari CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Dan bagi siapapun yang agak sulit untuk menelpon, dicoba aja tapi dulu ya. Anda bisa menghadapkan telapak tangan ke arah televisi atau ke arah HP bagi yang melihat acara ini dari YouTube channel Dharma Televisi, dan ikuti saja instruksi dari Pak Agus dan arahkan pikiran ya Pak Agus. Ya, ke bagian yang dikeluhkan. Ke bagian yang dikeluhkan. Baik, di line sudah ada Ibu Tuti. Rupanya video call-nya belum bisa ya. Kita pakai biasa saja. Selamat malam Ibu Tuti. Ya. Ye. Oke, ini Selamat lambung malam. dan mata ya Pak, katarak kalau nggak salah ya. Monggo Pak Agus Sulaiman. Iya, Langsung iya. aja Bu Tuti, ikuti Masih instruksi sama, saya, tetap. tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Tuti, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian lambung dan mata.
Terapi selesai Bu Tuti, setelah ini minum air putih hangat. Ya, pemirsa Dharma TV, bagi Anda Terima yang kasih Pak ingin ikut Agus, terapi. terima kasih Bu Sadana. Oh, ye. Terima kasih, Sampai cepat ditinggal. sembuh. Cepat sembuh ya. Jangan lupa air hangat. Nah, ini ritual wajib dari peserta terapi, ya Pak, Ya. untuk minum air hangat. Karena gini loh Bu Sada, manusia ini selain ini kena terapi, badan mengalami panas, harus didinginkan dengan air hangat. Tidak itu aja, manusia ini hidup 85% itu air. Ya. Jadi kebutuhan air itu sangat banyak. Orang bisa kekurangan 20% protein maupun gizi, tapi lah kalau kekurangan 20% air meninggal. Oke, jadi penting sekali ya Pak. Iya, air Wajib. itu sangat penting. Makanya orang bisa mengalami dehidrasi, bisa meninggal. Oh iya ya. Oh iya ada Pak, dehidrasi Ada. meninggal Pak. Ada. Nah, Dehidrasi kena kaki, ya kakinya nggak bisa dia dari nggak bisa mengalami mendapatkan peredaran darah, diamputasi. oke, betapa pentingnya ya ternyata air di dalam diri kita karena tubuh kita hampir 75% sampai 80% adalah berwujud air. Jadi kadang-kadang suatu penyakit itu diakibatkan oleh dehidrasi ya Pak. Betul. Itu yang harus Makanya disadari. kalau orang kena tensi tinggi itu banyak minum air. Lambung kadang-kadang Ya. asam terlalu ini minum Ya, air itu ya. jadi digelontor sama air itu asam lambungnya berkurang. Oke, baik. Asam lambung itu berarti peningkatan asam di dalam lambung ya Pak? Ya, jadi kalau diminumi air putih itu bukan menetralkan ya, istilahnya itu Mengurangi mengurangi asam ya. keasamannya semakin cair, bukan Iya, semakin iya. pekat. Iya, baik. Ya, air putih, betapa pentingnya air putih. Pusing-pusing juga bisa disebabkan kurang air putih tadi ya Betul. Pak. Tadi yang kepala tadi ya, pusing tadi, itu juga bisa disebabkan karena kita kurang air. Apalagi musim kemarau, bapak-bapak, ibu-ibu harus menyediakan air bersih untuk Ya, diminum Kalau ya. menurut BMKG itu katanya bisa mencapai suhu tahun ini bisa 40 derajat. Waduh, panas itu Pak. Sekarang Ya, aja doa nah, kalau sudah panas begitu ya harus banyak minum air. Oke, ada Pak Misman ini di line kita Pak Agus. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Misman dari Wajak. Iya, malam. Tulang belakang sakit. Iya, ini tuh tulang belakang Malam sakit. Bu. Inje. Ini Pak Misman jatuh apa gimana Pak? Enggak. Kecedit. Kalau dulu pernah, pas waktu kecil pernah jatuh. Sampai sekarang penyakit kok bertahun-tahun masih sakit sekali. Kakak buat jalan, Ya, kalau buat jalan lama jauh dikit rausnya, waduh, udah gak karu-karuan. oh gitu. Kemudian Iya. sudah ke dokter, Pak. Oh, semuanya sudah. Oke. Monggo dicoba sama Sudah. biofitologi, Pak ya. Oke. Ya. Oke. Ikuti instruksi saya, Pak ya. Ikuti instruksi saya. Oke. Pikiran tenang. Iya. Tarik Ya. napas dari hidung. Iya. Lepas dari mulut. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Napas. Lepas. Cukup, Pak Misman. Santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Pak Misman ke bagian tulang belakang yang sakit dan kaki kiri.
Terapi selesai Pak Misman. Gimana rasanya? Mendingan Pak. Langsung terasa ya hasilnya ya? Langsung terasa. Iya. Mendingan Pak. Nanti Iya, ikuti terus iya, Pak iya, ya. iya. Saya nerapi orang, Iya. Pak Misman Iya. tetap ikut terapi begini. Jadi tangan dihadapkan ke televisi atau layar handphone, begini tangannya. Pikirannya seperti tadi. Jadi saya bilang tarik napas, ya tarik napas, Iya, Pak. lepas ya lepas. Kemudian arahkan pikiran, ya arahkan ke bagian belakang punggung, ya tulang punggung sama kaki. Sudah itu aja sampai acara ini selesai. Insya Allah nanti sembuh. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, Amin Pak. Ya setelah ini minum air putih hangat Pak ya, Pak Misman jangan lupa air putih hangat. Oh iya iya. Iya Pak. iya. Iya Pak. Iya Pak. Baik, air putih hangat. Nih saya nggak kena air putih hangat, jadi saya batuk-batuk nih. Ikut terapi di sini. Baik, itu jadi panas ya di dalam tubuh kita tuh lagi bereaksi, menyembuhkan, membetulkan sel-sel yang mungkin bermasalah ya Pak ya. Baik, saya sepertinya juga membutuhkan air hangat. Baik, bersama TV, kita break sejenak untuk nanti ketemu di segmen ketiga. Jangan kemana-mana. Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Saya ikut terapi terus nih di sampingnya Pak Agus karena saya juga pengen menggelontor segala ketidakberesan di dalam tubuh kita. Ternyata saya batuk-batuk gitu karena nggak minum air hangat pemirsa. Jadi jangan lupa minum air hangat, sediakan. Itu penting sekali ya. Baik, di line kita ada Ibu Lina dari Jakarta. Selamat malam Ibu. Malam Ibu, Pak Agus. Iya. Selamat malam Bu Lina. Iya. Iya, malam. Gimana? Kesehatannya sudah berangsur-angsur membaik? Ada perubahan sedikit tuh Pak, yang kesemutan sama dada kiri. Iya. Kayaknya perubahannya lebih terasa kalau langsung begini daripada yang lalu-lalu, walaupun saya ikut, tapi nggak langsung. Oh. Langsung menuju gitu ya. Iya, iya. Ya, ini kepala kiri kesemutan, terus ada tiroid, dada kiri sakit. Iya. Ini kok banyak sekali pencernaan. Hari ini wasir juga. Iya. Bu Lina, maaf. Iya, banyak. Bu Lina, maaf Bu Lina. Bu Lina, Iya. coba konsentrasinya untuk memikirkan ke bagian yang dikeluhkan itu coba lebih tajam. Ya, biar Iya. cepet Iya. cepet pulih, pemulihannya lebih cepat. Jadi energi ini sangat semat. Jadi dia langsung Iya. kalau yang bersangkutan itu memikirkan konsentrasinya full, Fokus ke, gitu ya. fokus, Iya. fokus ke bagian yang dikeluhkan itu langsung dia larinya energi itu ke situ memperbaiki Bu. Kayak laser gitu ya Pak Oh, ya. iya, Langsung iya. menuju Jadi ya. Bu Lina coba Iya. fokus kan rasanya lebih kenceng lagi nanti. Oke, saya Iya, juga. iya Pak. Iya. Ya, coba ya Bu Iya. Bu Lina Iya. lebih fokus ya. Oke, ikuti instruksi Iya, Pak, saya. iya. Tarik napas dari hidung, Iya. lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Lina, santai, rileks. Fokus Bu Lina ke bagian yang dikeluhkan.
terapi selesai Bu Lina. Gimana? Lebih terasa Bu? Oh, iya, hangat sih Pak rasanya. Cuma dada kirinya nyerinya udah berkurang jauh daripada yang dulu-dulu. Oke. Ya, Ikuti terus Bu. Kesemutannya juga udah berkurang. Ya, jadi ikuti terus acara ini sampai akhir, nanti rasakan Bu. Oh iya, pasti Pak ikut sampai akhir. Ya, oke. Iya. Minum air putih Makasih, hangat Pak Bu, jangan Agus. lupa. ya. Baik, jangan lupa minum air putih hangat Ibu Lina dan belajar untuk tetap fokus ya Pak ya. Ya, Duduk di depan layar HP atau layar televisi, pikiran Anda fokus untuk benar-benar merawat diri gitu, niat dulu gitu ya Pak. Ya. Dibantu Pak Agus nanti ya dan rasakan bagaimana perubahan yang terjadi. Jangan lupa nanti SMS loh ya, kabarin ya Pak ya. Baik, ada Ibu Narti, selamat malam Ibu Narti. Masih di line telepon kita. Ibu Narti ini pinggang dan kedua kaki sakit ini Pak. iya. Mungkin sudah ada kemajuan ini dari Ibu Narti. Selamat malam Ibu Narti. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Narti. Oke, langsung aja oke. mungkin. Ibu Narti sudah. Ya, ini nyambung. Langsung Bu Narti ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Narti, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan ke pikiran ke bagian pinggang dan kedua kaki. Terapi selesai Bu Narti, setelah ini minum air putih hangat. Ya, Ya, terima kasih. Makasih, cepat sembuh. ya Bu Narti sudah ada kemajuan Bu Narti? Oke, sudah tertutup ya. Semoga ada kemajuan yang berarti ya. Baik, selamat malam Ibu Indri dan keluarga. Selamat malam Bu Dana, Agus. Ya, selamat malam. Salam sehat selalu. Iya, gimana? Sudah ada semakin sehat? Amin. Ya,
Ini Iya, amin. 4 orang nih, rombongan ini, selalu Ya. rombongan. Senang ini ya kalau rombongan Ya. langsung ya. Ya. Baik. Untuk masing-masing ini individu yang merasakan ada keluhan, tolong konsentrasikan ke bagian yang dikeluhkan. Sekarang ikuti instruksi saya, Bu Indri. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Indri dan sekeluarga. Santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian masing-masing yang dikeluhkan. Lebih konsentrasi, lebih fokus. Dan sekarang terimalah energi kesembuhan dari biofitologi. Terapi selesai Bu Indri. Setelah ini berempat minum air putih hangat. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Bu cepat Dana. sembuh. Semoga Iya, sehat. Salam sehat selalu. Salam terima sehat. kasih. Yuk, amin. Amin, semoga sehat sekeluarga ya, semuanya berupaya untuk sehat karena sehat itu bahagia ya Pak, gembira pasti beraktivitasnya. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan break sejenak dan ketemu nanti di segmen keempat. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik,
Kita sapa dulu Pak Kuncoro. Selamat malam Pak Kuncoro. Halo, malam. Iya. Malam. Iya Pak Kuncoro. Langsung ini ya sama Pak Agus ini ya, Ya. dengan Malam. Ibu ya. Pak Kuncoro dengan Ya. Ibu langsung Bu, Ya. Pak Kuncoro ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung, Halo. lepas dari Ya. mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Kuncoro, Bu Kuncoro, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Untuk Pak Kuncoro arahkan pikiran ke bagian mata, untuk Bu Kuncoro arahkan ke bagian kepala. Terapi selesai Pak Kuncoro, Bu Kuncoro. Setelah ini minum Ya, air terima putih kasih Pak hangat. Gus. Terima kasih, Ya, cepat terima sembuh Pak kasih, Kuncoro, Pak Bu Gus. Kuncoro. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Kuncoro. Ini juga selama tidak terapi terus kemudian terapi lagi ya, Iya. Pak Kuncoro ini. Pak Kuncoro ini kalau nggak salah glukoma ya Pak? Yes, Oke, glukoma itu penyempitan di bola mata ya? ada penyumbatan. Oh, penyumbatan ya? Di bagian saluran pembuangannya cairan bola mata. Oke, jadi bola mata ini ada cairannya ya Pak? Ada. Setiap ya? setiap saat dia diganti dengan yang baru. Oh. Kalau ada penyumbatan dia membesar. Jadi makanya pada umumnya orang yang kena glukoma itu tekanan matanya lebih besar daripada orang normal. Oke, jadi kadang-kadang mata bisa kayak melotot gitu ya Pak? Iya, kayak ikan koki. Oh, iya itu tanda-tanda glukoma ya. Dan Iya. biofitologi sudah bisa menterapi itu ya bagi pemirsa Dharma TV
siapapun yang mempunyai keluhan di kesehatan, cobalah untuk terapi biofitologi, dan jikalau Anda bisa sehat kembali, itu adalah kebahagiaan kami semua. Ada Ibu Yuli dari Tumpang, kita sapa dulu. Selamat malam Ibu Yuli. Tiroid sebelah kanan. Malam. Iya, ini tiroidnya sebelah kiri atau kanan? Halo, Ibu Yuli. Di tengah. Oh, di tengah. Kiri kanan kayak ada. Oh gitu ya. Udah besar ininya. Ada Ya, benjolan, agak Bu? besar. Oke. Ikuti terus Bu ya, Iya. acara ini ikuti terus, Ada. nanti bisa dirasakan nanti. Perbedaannya bisa dirasakan. Kalau ingin jelasnya di selfie dulu, Oh iya. nah, nanti dilihat. Difoto dulu, habis itu sesudah selesai Oh, dilihat iya. lagi. Ya, nanti kira-kira kalau Ya. ikuti pertemuan biofitologi kira-kira 4 kali gitu sudah beda sudah. Sudah ada perubahan ya. Iya. Ye. Oke Bu Yuli, ikuti instruksi saya. Tangan Oh iya. dihadapkan ke televisi Ya. atau HP seperti ini ya. Jadi jangan jauh-jauh begini, nanti capek, begini aja. Jadi Ya. akan ditekuk Ya. begini aja, arahkan ke bagian layar handphone atau layar televisi. Fokus. Ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Yuli. Santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian tiroid dan kaki kiri yang kesemutan. Terapi selesai Bu Yuli. Gimana rasanya? Kayak terenyang-terenyang. Terenyang-terenyang ya. Sekarang kakinya lebih enakan ya? Ya. Ya. Ikuti terus acara ini Ya, sampai Kak selesai Ringan. Bu Yuli. Nanti hari Rabu ikuti lagi. Ya. Hari Rabu depan Ya, ya. Rabu depan. Oke. Jadi nanti Ya. ini di selfie dulu. Tiroidnya nanti bisa ketahuan Oh. perubahannya gimana. Oh ya. Baik, terima kasih. Ya. Jangan lupa minum air Ya, hangat. makasih Kak Gus. Ya, jangan lupa minum air putih Ya. hangat Bu Yuli ya. Ya,
Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan Ya. break sejenak dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik, pemirsa Dharma TV, ini adalah segmen terakhir di mana Anda bisa berinteraksi langsung dengan CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia, Pak Agus Sulaiman. Dan ini kita masih ngobrol-ngobrol, kadang-kadang Pak Agus ini juga takjub gitu ya ketika pasien yang di Amerika yang apa itu Pak? Tiroid ya Pak ya? Tiroid. Tiroid juga itu Pak Ali. Jadi sebesar Telur bebek. telur bebek ya Pak Agus, itu bisa kempes akhirnya. Hilang. Ya. Jadi Pak Agus sendiri mendapatkan anugerah ini juga masih kadang-kadang kok iso ya gitu ya Pak ya? Ya, gak masuk akal. Kadang-kadang ya memang nggak masuk akal, tapi ternyata sebenarnya secara ilmiah, secara hukum energi ini bisa diterangkan, cuman kok aku gitu. Perjalanan Pak Agus ini luar biasa juga dalam menghadapi keluarga yang sakit dan beliaunya sendiri yang sakit. Baik, ada Ibu Suci ini di line telepon kita. Ini selamat malam Ibu. Ya, Bu. Iya, ini asam lambung dan wasir ya. Sudah ada perubahan, Bu? Iya, Mas. Ada perubahan. Iya. Asam lambungnya yang masih sering kambuh. Ya, gini Ya. Bu ya, makannya dijaga kalau asam lambung, jangan Iya, telat makan, jangan terlambat makan, kemudian pikiran juga dikondisikan, jangan terlalu pikirannya terlalu stres. Kemudian satu lagi Minum. banyak minum Iya, air putih. air putih ya, jangan minum yang berkafein, ya nanti asam lambungan lagi. Oke. Oke Bu Suci, Kafein itu apa, Pak Agus? gimana? Kafein itu apa? Kafein itu ya minum kopi itu ada kafeinnya. Oh, ya, ya, ya. Kopi dihindari dulu. Nanti kalau sudah sembuh silakan minum kopi, tidak apa-apa. Sementara ini untuk terapi ini jangan minum kopi dulu. Ya, Ya Bu Suci. Nanti Ya. konsentrasinya lebih konsentrasi ke bagian lambung ya. ya. Nah, jadi nanti wasirnya itu berangsur-angsur sudah kembali, nanti asam lambungnya nanti berangsur-angsur normal. Jadi Ibu Ya. Suci konsentrasinya full ke bagian lambung. Oke, ikuti instruksi saya Bu Suci. Tarik napas Ya, dari Pak. hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Suci, santai, rileks, pasrah. Arahkan pikiran ke bagian lambung dan wasir. Kemudian yang fokus ya Bu ya, fokus.
Terapi selesai Bu Suci, setelah ini minum air putih hangat. Gimana rasanya? Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Suci, cepat sembuh. Iya, terima kasih. Iya. Jangan lupa air hangat ya diminum. Dan di lain sudah menunggu Pak Riyadi yang paha kirinya masih sakit. Selamat malam Pak Riyadi. Selamat malam Pak Riyadi. Halo. Selamat malam Pak Riyadi. Iya. Iya. Ya, Pak Riyadi. Ini sudah Selamat berkurang malam. yang sakit-sakit ini ya, sudah tinggal. Sakitnya gimana Pak Riyadi, sudah berkurang? Iya, sudah berkurang. Iya, oke. Alhamdulillah, Ikuti acara ini sampai selesai Bu, Pak Riyadi ya. Oke, ikuti instruksi saya. Ya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Riyadi, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian paha kiri. Terapi selesai Pak Riyadi, setelah ini minum air putih hangat. Ya, jangan lupa. Ya, bagus. Ya, terima kasih, cepat sembuh Pak Riyadi ya. Ya, Ya, baik. Kita senang kalau semangat ya untuk Iya. sehat ya Pak Agus ya. Ini suaranya Pak Riyadi sekarang sudah lantang ya. Wis gak alon-alon yang gimana. Iya. Kalau untuk Parkinson ini ada teman juga. Itu bagian mana arah pikirannya Pak? Oh, ke bagian kepala. Oh, Ke ke bagian otak. kepala ya? Ya, ke otak. Jadi Parkinson itu yang mengalami perubahan metabolismenya itu di otak. Di otak ya, ada ketidakseimbangan ya, Yes, ketidaknormalan jadi kembali ya. ada sebagian yang mengalami pengerutan otak. Oke. Biasanya kalau sudah tua seperti Yes. itu, walaupun tidak harus ya. Ya, jadi biasanya itu pola hidupnya yang nggak benar, Oh gitu. yang Kenapa salah. Pak? Jadi kurang minum, kurang olahraga, baik itu cara berpikirnya sudah dihabiskan semuanya. Makanya kalau orang pensiun itu pasti 70% itu pasti istilahnya pelupa itu loh, Pikun. Pikun. Demensia pikun ya. Yes. Karena tidak aktif lagi ya, otaknya tidak berkembang Nggak gitu dipakai. ya, mungsret ya. Ya, makanya harus dipakai iya. meskipun umurnya 80, 90, kalau Harus sering ya. dipakai enggak apa-apa. Oke, rahasia untuk kita lansia adalah selalu memakai otak kita, entah ngisi teka-teki silang, menyanyi, ya itu betul. bergaul gitu ya. Jangan segan-segan untuk itu karena membuat tubuh kita metabolisnya menjadi sehat ya Pak. Betul. Baik pemirsa Dharma TV, kita persiapkan diri untuk segmentasi terakhir, segmentasi ke-6. Di depan layar televisi Anda dengan mengambil posisi rileks, santai,
dan akan menerima transferan energi murni secara serentak oleh CEO dan founder Biofitology Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dhamma TV. Baik pemirsa Dhamma TV, sampai kita pada segmen di mana akan dilakukan transfer energi murni secara serentak. Monggo siapa saja dimanapun Anda berada di seluruh dunia, bahkan di saat channel YouTube Dhamma Televisi bisa diterima, Anda bisa menerima transferan energi murni ini secara gratis. Ada yang nanya, ini bayar nggak Bu? Gitu katanya. Enggak gitu. Monggo silakan. Baik Pak Agus, dipimpin segera. Terima kasih Bu Sadana. Terima kasih pemirsa Dhamma TV yang budiman. Ya, ini acara penghujung ini adalah acara transferan serentak ke seluruh dunia dimanapun Anda berada. Oke, pemirsa ikuti instruksi saya. Santai, rileks, pasrah, arahkan pikiran ke bagian masing-masing yang dikeluhkan dan sekarang mulai instruksi saya dilaksanakan. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas. Lepas. Cukup pemirsa, santai, rileks, pasrah, arahkan pikiran ke bagian masing-masing yang dikeluhkan dan sekarang terimalah energi kesembuhan dari biofitologi.
Terapi selesai pemirsa Dhamma TV. Setelah ini minum air putih hangat. Iya. Jadi jangan lupa minum air hangat, karena saya nggak minum air hangat tadi jadi batuk-batuk, Pak. Jadinya saya arahkan ke tenggorokan saya nih, Pak, ke saluran nafas ya tadi ya. Dan saya harus mengambil air hangat untuk akhirnya ternetralkan lagi seperti itu. Baik pemirsa Dhamma TV, acara ini tentunya akan seru kalau keikutsertaan pemirsa Dhamma TV memberikan kritik dan saran kepada kami Biofitologi Indonesia, dan apa yang harus dilakukan ini oleh Biofitologi ya Pak. Iya. Dan tentunya juga cerita dong kemajuannya. Mungkin ada yang cerita, ini saya habis terapi sekali 2 kali, ada kemajuan tuh sangat membahagiakan ya Pak. Betul, betul. Jadi istilahnya paling tidak support dari pemirsa Dhamma TV ke biofitologi itu, biar biofitologi bisa meletakkan di mana harus melakukan suatu sosialisasi maupun transfer energi ke seluruh pemirsa Dhamma TV. Iya betul. Dan tentunya karena kita nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa ngobrol di sini, waktunya karena ngantri. Kalau di SMS kan bisa kita berkeluh kesahnya itu bisa diungkapkan semuanya, yang berhasil juga bisa diungkapkan. Jadi kita juga sebagai terapis bisa lebih semangat. Iya betul, biar lebih semangat untuk bisa berbagi apa yang bisa dibagi ya. Untuk kritik saran jangan lupa 081 5-nya 3 kali 22 8 gini 90. Sekali lagi kritik dan saran hanya SMS di 081 5-nya 3 kali 22 890. Baik-baik loh menjaga diri dan pola pikir, pola makan, pola ini. Pak Agus beri pesan nih Pak Agus. Pesan kita di 2 menit terakhir ini ya, Pak Agus. Yang penting pokoknya semua pemirsa Dhamma TV ini ingin sehat, itu harus pola pikir nomor 1. Oke. Berpikirlah yang positif. Istilahnya positive thinking itu dilaksanakan di setiap saat, setiap waktu. Kemudian olahraga rutin, kemudian makan teratur, makan juga dipilih yang kira-kira ini ada racunnya, ada mengandung banyak lemak, bisa mengandung kolesterol, juga mengandung pengawet. Silakan dihindari supaya kita semua panjang umur, sehat selalu. Itu yang saya harapkan demikian. Iya, itu aja Pak Agus. Saya kira itu cukup. Baik. Terima Banyak kasih. minum air putih. Oh iya, itu penting itu ya, 85% itu. Iya, terima kasih Pak Agus. Semoga apa yang Pak Agus lakukan ini juga membuat Pak Agus selalu sehat, bahagia, panjang umur, awet ketemu kita ya Pak Agus. Amin. Dan siapa tahu nanti kita akan reuni dengan teman-teman yang sudah ditransfer ya. Suatu saat nanti kalau sudah pandemi ini sudah mulai terbuka ya, berlalu. Iya. Pemirsa Dhamma TV, protokol kesehatan ada 3 hal yang harus tambahan yang harus kita lakukan. Kalau yang umumnya adalah 5M. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, betul. Dan ada lagi ternyata 3T nih Pak. Ya. Tracing atau telusur. Ini telusur ini apa nih? Testing, pengujian, dan treatment, perawatan. Oh, ini menelusuri diri sendiri nih maksudnya? Ya. Gitu ya? Ya, betul. Kalau ada apa-apa gitu mulai ini ya, terus dites ya mungkin ya, jadi pengujian ya? Menilai dirinya sendiri. Supaya tidak menulari keluarganya. Kalau dia merasa ada batuk, ada apa, mendingan dia mengisolasi sendiri. Jadi dia tracing, kemudian di testing, kemudian baru treatment pengobatannya. Baik. Ini yang harus dimengerti, harus dilaksanakan agar kita tetap sehat ya Pak. Ya, karena pandemi ini bukan main-main. Ini contohnya sekarang di India untuk penguburan jenazah saja sangat-sangat sulit. Makanya di Indonesia jangan mengikuti India. Jaga diri kita sendiri baik-baik, protek diri dengan baik,
jauhi apa namanya kerumunan, mengurangi mobilitas itu yang baik. Makanya pemerintah memberikan himbauan untuk tidak mudik. Oh iya, betul sekali, betul. Iya, iya, oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Sadana, Sampai terima ketemu, ya. kasih seluruh pemirsa Dhamma TV. Ya, pemirsa Dhamma TV, kita akan bertemu lagi hari Rabu dan tentunya jaga kesehatan, bersikap sederhana sahaja, tidak berlebih-lebihan adalah hal yang utama dan rawatlah tubuh ini karena tubuh ini adalah tempat kita berkarya, tempat Tuhan bersemayam katanya dan berkarya. Dan itu adalah rasa terima kasih kita untuk tubuh, bagaimana kita bisa merawat dan memberikan makanan yang baik untuk tubuh kita. Pemirsa Dhamma TV, tetaplah sehat dan tentunya saya Satna Dewi berserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.